Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat definisi operasional ya. Yang mungkin ini banyak ditemui pada kajian penelitian kuantitatif dan juga sering juga ditemui juga di dalam kajian kualitatif, tapi yang paling diperinci itu pada penelitian kuantitatif ya. Tapi sebelum itu Anda harus bisa membedakan mana yang dinamakan definisi konseptual dan mana yang dinamakan definisi operasional ya, terutama pada variabel. Jadi sebelum itu kita harus memahami dulu bahwa definisi operasional dengan definisi konseptual itu berbeda ya. Kalau definisi konseptual itu cenderung pada sebuah konsep-konsep yang panjang biasanya seperti itu. Sedangkan operasional ini cenderung pada definisi yang ringkas, yang masih ada kaitannya dengan kajian teori, tapi ini lebih ringkas dan lebih jelas. Oke, sebelum itu apa itu definisi operasional? Nah, ini menurut Azwar ini adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik variabel tersebut yang diamati. Sedangkan menurut Sugiono, yaitu definisi operasional variabel penelitian ini adalah suatu atribut atau sifat atau nilai-nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi apa yang dimaksud definisi operasional? Secara sederhananya yaitu sebuah proses menjelaskan variabel dan karakteristiknya. Jadi ketika kita memahami sebuah definisi operasional, di sini berarti menjelaskan variabel-variabel yang misalnya lebih sederhananya itu ada pada judul penelitian Anda ya. Mana variabel-variabelnya kita jelaskan secara definisi maupun secara terperinci, tapi tidak menggunakan kalimat yang begitu panjang dan lebar, yang sederhana, yang pendek dan mudah dipahami. Lalu apa tujuan definisi operasional? Tujuannya definisi operasional yaitu yang pertama yaitu menjabarkan variabel-variabel ke dalam indikator-indikator yang terperinci. Jadi di situ nanti setiap variabel-variabel yang tercantum pada judul itu dijabarkan atau dimasukkan atau dijelaskan lagi indikator-indikatornya apa yang lebih perinci ya, lebih dijelaskan secara perinci. Sampai nanti bisa kalau Anda menjelaskan secara perinci itu sampai ke parameter. Kalau Anda belum mengetahui tentang apa itu variabel, bisa Anda cek di video saya sebelumnya di link atas pojok ini, bisa Anda cek ya. Kemudian tujuannya apalagi definisi operasional ini, yaitu mempermudah pengumpulan data. Jadi ketika Anda sudah mengetahui definisi dari variabel Anda yang terdapat pada judul Anda atau penelitian Anda, nanti Anda mudah untuk mengumpulkan data. Lalu tujuannya apalagi, yaitu memberi batasan ruang lingkup variabel penelitian. Jadi tidak kemana-mana, tidak lari kemana-mana dalam penelitian Anda kalau Anda telah mengetahui definisi variabel yang Anda teliti ya. Lalu apalagi tujuannya, yaitu menghindari kesalahan pengelolaan data. Jadi di sini ketika Anda mengetahui definisi dari variabel Anda tidak meleset dalam pengelolaan data nantinya. Karena Anda tahu mana batasannya, mana ruang lingkupnya, dan mana karakteristik maupun indikator-indikatornya. Jadi tidak meleset dari penelitian Anda. Tujuannya definisi operasionalnya lagi apa? Yaitu mempermudah dalam pengujian hipotesis. Jadi kita tinggal merangkai, menghubungkan, dan kita menguji. Nah, selanjutnya kita berikan contoh ini. Ada contoh pengaruh kinerja kepemimpinan dan manajemen kepala sekolah terhadap kinerja guru. Nah, di sini definisi operasionalnya mana? Sekarang di sini ada kata-kata pengaruh kinerja kepemimpinan dan manajemen kepala sekolah terhadap kinerja guru. Nah, di sini sudah
kita cari variabelnya mana. Variabelnya ini sudah saya beri warna, yang warna biru ini kinerja kepemimpinan. Nah, ini merupakan variabel X, X1 nya ya, dan manajemen kepala sekolah ini variabel X2 nya, dan Y-nya ini adalah kinerja guru. Nah, di sini sudah saya beri warna dalam penulisan judul sini variabel-variabelnya. Tinggal kita menerjemahkan semuanya. Inilah pengaruh ini nanti apa tidak harus ditulis definisi operasionalnya variabelnya. Nah, ini kalau perlu juga Anda tulis apabila nanti penelitian Anda itu mengalami kebingungan, misalnya pengaruhnya ini pengaruh yang mananya, misalnya seperti itu, dan tidak Anda misalnya bingung ini tafsirannya mana, atau pembaca itu bingung misalnya ini tafsirannya nanti pengaruhnya ini mengarah kemana, atau nanti takutnya disalah tafsirkan. Nah, ini bisa Anda tulis, tapi rata-rata dalam penelitian kuantitatif ini jarang menuliskan ini definisi operasionalnya pengaruh, jadi langsung kepada variabel-variabelnya. Seperti contoh begini, ini kinerja kepemimpinan, ini adalah variabel X1 nya. Di sini bagaimana cara menuliskan definisi operasionalnya. Nah, ini kinerja kepemimpinan kepala sekolah. Di sini berarti kita definisikan, berarti sebuah prestasi kerja kepala sekolah dari proses kepemimpinan berdasarkan penggunaan pengaruh, transformasi, visi dan misi, pemberdayaan, mobilisasi, motivasi, pengarahan dan bimbingan, serta pembentukan komitmen. Nah, di sini sudah disebutkan ini indikatornya apa dalam kinerja kepemimpinan ini nanti apa, yaitu penggunaan pengaruh, transformasi, visi dan misi, terus pemberdayaan, mobilisasi, motivasi. Nah, ini berjalannya nanti. Nah, ini dijelaskan batasan-batasan kinerja kepemimpinan nanti. Lalu dijelaskan lagi dalam definisi operasional, yaitu manajemen kepala sekolah. Manajemen kepala sekolah ini bagaimana? Nah, ini untuk variabel yang kedua, ini perlu kita jelaskan lagi, yaitu adalah sebuah prestasi kerja kepala sekolah berdasarkan kemampuan manajerial melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasi, dan evaluasi. Nah, ini adalah variabel yang kedua yang harus dijelaskan dalam definisi operasional. Lalu variabel yang ketiga yaitu kinerja guru. Nah, ini dijelaskan. Kinerja guru ini adalah prestasi kerja guru dalam hal kualitas proses pembelajaran. Proses ini apa aja yang dilakukan di situ yang harus dijelaskan: efektivitas, efisien proses pembelajaran, produktivitas guru, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Terus semangat kerja guru, kepuasan guru dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Jadi kinerja guru di sini nanti dibatasi dalam hal-hal lingkup ini yang telah dijelaskan dalam definisi operasional. Seperti ada contoh lagi di sini, saya mempunyai contoh. Ini adalah hubungan latar belakang pendidikan guru sejarah dengan hasil belajar sejarah pada siswa SMA. Ini hanya contoh ya. Nah, ini saya kasih dua variabel penting yang harus dijelaskan dalam definisi operasional ya, operasional variabel. Di sini adalah judul kuantitatif, yaitu hubungan latar belakang pendidikan. Nah, yang perlu dijelaskan menurut peneliti yaitu adalah ini latar belakang pendidikan guru dan hasil belajar. Ini adalah variabel X dan ini hasil belajar adalah variabel Y-nya. Mari seperti ini penjelasannya. Nah, ini latar pendidikan guru yaitu kesesuaian pendidikan yang dimiliki guru terkait dengan bidang tugasnya, baik yang ditempuh secara formal maupun informal yang harus ditempuh seseorang sebelum maupun selama menjadi guru. Nah, ini definisinya latar belakang pendidikan guru yang dimaksud di sini. Lalu definisi operasionalnya hasil belajar, ini dijelaskan juga. Nah, adalah kesempurnaan yang dicapai seorang dalam berpikir, merasa, berbuat. Nah, hasil belajar ini dikaitkan nanti sempurna apabila memenuhi 3 aspek. Nah, di sini indikator yang harus ditempuh dan harus dibatasi dari penulisan definisi operasional di sini ya. Kognitif, efektif, psikomotorik, sebagainya, prestasi, kurang memasukkan, jika seorang, dan seterusnya ya. Ini penjelasan dari definisi operasional variabel ya yang terdapat pada judul kuantitatif.
Sedangkan yang judul kualitatif bagaimana? Malah lebih mudah kalau judul kualitatif dalam penulisan definisi operasionalnya. Dia tinggal menjelaskan definisi, menjelaskan itu dari hasil Anda mengambil dari para tokoh-tokoh terkenal, misalnya dari para ilmuwan-ilmuwan, mendefinisikan itu, Anda rangkum dan Anda deskripsikan di situ. Nah, itu lebih mudah, tinggal menjelaskan definisinya saja, tapi tidak terlalu panjang, tapi itu sudah membawa atas pemahaman si peneliti maupun si pembaca. Nah, itu tadi adalah definisi operasional yang mungkin bisa Anda praktekkan nanti. Mungkin kalau masih bingung, ada pertanyaan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Bisa Anda simak lagi video saya selanjutnya dalam part-part berikutnya. Terima kasih dari saya. Tetap like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.